Ketika Nabi ditanya tentang surat An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok di akhirat manusia akan dibangkitkan Allah berkelompok-kelompok. Kata Nabi, ada 10 kelompok umatku. Nanti di padang mahsyar umatku ada 10 kelompok. Salah satunya mereka dibangkitkan Allah ala suratil qiradah, dalam rupa baru. Bahkan ada jadi baru di akhirat. Itu kata Nabi an-namam, yang suku mencemeh orang, mencaci orang, 7 tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Allah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong anak-anak apa yang di belakang, tolong suaranya dijaga. Anak-anak, tolong suaranya dijaga dengan baik. Tolong Ustaz diamankan anak-anak kita. Kalau Anda meribut, pertama, telinga ibu bapak kita terganggu. Yang kedua, Ustadz pun terganggu fokusnya. Jadi tolong bersabar, jangan meribut sampai ceramah selesai. Tidak akan lama, paling lama 20 menit. Bisa ya? Tolong anak-anak yang perempuan. Tolong anak-anak, tolong sabar, ditahan suaranya. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. Kita baca ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alna hanakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah, sungguh kamu mengetahui cerita orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Maka kami berkata kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Maka kami jadikan mereka pelajaran bagi orang yang hidup di masa mereka dan generasi yang hidup setelah mereka, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf ya, Bu ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu, Al-Baqarah 65-66 menceritakan tentang satu kelompok dari umat Yahudi yang dulu pernah dihukum Allah diubah jadi baru. Jadi pernah ada satu kampung di mana satu kampung itu berubah jadi baru. Ini pernah terjadi dan Allah abadikan cerita mereka. Kata Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu ya beruk-beruk yang hina. Baku umat Yahudi kok bisa jadi baru, apa Ibu? Ceritanya begini. Kata Allah, umat Yahudi itu dipilihkan Allah hari ibadah itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari suci. Kalau hari Sabtu mereka disuruh beribadah, nggak boleh bekerja, libur. Itu kenapa hari Sabtu disebut Sabtu, karena Sabtu itu artinya libur. Jadi di hari Sabtu itu orang Yahudi dulu nggak boleh bekerja, itu hari mereka mendulang pahala. Dari pagi sampai malam mereka beribadah. Aturannya begitu. Tapi hari Sabtu itu bukan hari yang mudah.
Di surat Al-A'raf ayat 63 Allah menceritakan kalau hari Sabtu orang yang bekerja menangkap ikan sebagai nelayan, kalau hari Sabtu ta'tihim hitanuhum, ikan gadang-gadang ke tepi. Itu kalau Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu tu ikan sabana gadang-gadang. Oh, kerajo menangkap ikan kok Sabtu hari ikan gadang-gadang. Tapi kalau tak Sabtu la ta'tihim, tidak ada ikan ke tepi. Itu hebatnya Ibu. Hari Sabtu hari beribadah. Tapi saat beribadah itu ikan gadang-gadang. Kalau tidak Sabtu hari, tidak hari ibadah, tidak ada ikan ke tepi. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kompak, sepakat satu hari di hari Sabtu itu mereka tidak beribadah, tidak salat, tapi menangkap ikan. Begitu mereka menangkap ikan, maka kata Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian beruk-beruk yang hina. Jadi sakampung itu jadi baru apa Ibu? Ketika mereka menangkap ikan, itu sakampung diubah jadi baru. Itu umat Yahudi itu begitu Ibu. Sekali tidak beribadah, sekali melanggar, langsung jadi baru. Ya. Ambo tak tahu Ibu ya, kalau diberlakukan ke umat Nabi Muhammad, bara banyak baru hari Jumaat kau tambah tu Pak. Ya. Bara banyaknya orang tak pakai Jumaat hari Jumaat itu Pak. Kalau jadi orang je nak. Umat Nabi Musa sekali dia pergi sembahyang Jumaat, itu langsung jadi baru. Nah itu ceritanya begitu. Kata Allah, peristiwa itu pelajaran bagi orang yang hidup di masa itu dan pelajaran bagi orang yang hidup setelah mereka. Ada pertanyaan menarik Bapak Ibu. Kenapa umat Yahudi itu dipilih jadi Allah oleh Allah jadi baru? Kan binatang banyak yang lain tuh. Ada wawau, ada kucing, macam-macam. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Yahudi dipilih jadi baru? Bakok baru pilihannya. Karena Bapak Ibu, ini bukan hanya soal hukuman. Allah ingin memberikan pesan, umat Yahudi itu perangainya, sifatnya, karakternya sama seperti baru. Dan kita tidak boleh mencontoh itu. Maka kalau ada kita punya sifat-sifat seperti itu sama kita dengan orang Yahudi nama itu. Mari kita lihat apa sifat baru, apa perangai baru. Bapak Ibu kalau orang Tiaman, pasti apa perangai baru gadang itu. Satu, baru itu perangainya Bapak Ibu, dia tidak akan mengerti perintah kalau tidak dikasari. Gitu ya. Baru itu Bapak Ibu, itu suruh manjat kerambi. Tak bisa macam elok-elok je lah. Oi, manjat kerambi itu ambil yang sebelah kanan tu. Tak akan naiknya lah. Baca rumah naiknya kata batang kerambi itu, ambil karet kayu. Tak betul? Lama manjatnya tiba di tangga tu je muandung lu. Naik balik nak. Lah tiba di puncak tu, jaknya kerambi yang ambil dah, ulitnya cari lu. Tidak. Jadi baru tu sepanjang hari itu kanehui baka panjangnya. Tak betul? Kalau baru kau binatang yang tak bisa diagi pengertian elok-elok. Nyo harus disaga, disaringi, dikasari. Itu perangai baru situ. Orang Yahudi itu situ perangainya. Mereka tidak akan patuh, tidak akan taat kalau tidak diancam. Jadi kalau ada umat kita ini baru patuh, baru mengerti kok di hari-hari, baru mengerti itu Yahudi itu. Ya, sama je baru kasawana. Kalau ada awak ko pebu di hari dikasari baru paham itu Yahudi itu, persis Yahudi. Makanya umat Yahudi itu kata Nabi Musa, berimanlah kalian kepada Allah. Apa kata mereka?
lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah dengan mata kepala. Apa yang terjadi? Fa akhazathumus sa'iqah, ditembak patui sadonya. Bergelimpangan mati tembak patui. Nen tinggal, nen mencari kawan mati bagi limpangan tu tetap jo membangkang. Tu umat Yahudi itu. Umat Yahudi itu tidak akan paham, tidak akan mengerti kalau tidak dikasari, kalau tidak diari-ari, tidak akan paham kan ya no? Nya karakter baru itu. Makanya umat Islam kok beda je orang Yahudi. Coba Bapak Ibu umat Islam ni lunaknya. Bapak Ibu salat, bagaimana panggilan salat? Hayya 'alas salat. Marilah salat. Salatlah. Kalau ndak dan tokok, tak begitulah. Tak ada begitu perintah salat. Hayya 'alas salat. Marilah salat. Marilah tu ludak tu Ibu. Memanggil tu Pak, tak menyuruh lah tu. Kalau marilah kan mimbau nama itu. Itu umat Islam begitu. Kalau mereka di jagoan pagi untuk sembahyang subuh, apa panggilannya? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Bagi tahunya, oi, salat lebih rancak dari lalu. Itu kalimat berita tu Ibu. Tak ada panggilan azan tu, jago loh, kondak dia nampuk rumah tu. Tak betul loh Ibu. Kan tak betul menjaga orang subuh Pak. Awas ya kalau tak jago dan panggang rumah tu. Tak begitu Pak. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tidur. Datang jagonya. Itu umat Nabi Muhammad begitu lembut, tak perlu dikasari. Ini karakter kok jadi contoh Ibu ya. Karakter baru kok jadi contoh. Jangan di hari-hari lu baru mengerti. Jangan kasar baru mengerti kawan tak. Itu baru tu. Umat Islam kok tak perlu dikasari. Bahkan menyuruh pun dengan kalimat berita. Disuruhnya jago pagi itu, tak kalimat perintah, jagolah kalian, tak betul lah. Dia lagi berita, salat lebih baik dari tidur. Itu karakter umat Islam. Itu karakter umat Muhammad. Lembut, santun, tak perlu diancam-ancam. Kalau orang Yahudi, diancam jo azab. Itu pun tak dia mengerti lah. Itu makanya umat Yahudi diubah jadi baru. Karena perangainya, sifatnya sama bana sifat baru. Ndak patuh kalau ndak dikasari. Nah, jadi kalau doa-doa suku diancam-ancam apa Ibu? Itu Yahudi itu. Yang kedua, perangai baru itu Ibu. Baru itu makhluk yang tamak, rakus. Coba lihat baru itu kalau makan Ibu. Siko barisi, siko barisi, siko barisi, siko barisi, tangan barisi, kaki barisi. Dah itu baru. Yobana cangok, rakus atau perangai baru itu. Baru itu makhluk yang rakus sehingga seluruhnya isi makanan. Orang Yahudi itu tamak apa itu? Tamaknya 6 hari disuruh bakar rajo. Dari mulai hari Senin, hari Minggu sampai hari Senin bakar rajo lah. Yang hari Sabtu jangan bakar rajo, libur. Sehari dimintanya, daya bisa. Orang Yahudi itu Ibu, nanti baca di surat An-Nisa 60-61. Apa dosa terbesar umat Yahudi di muka bumi ini? Apa dosa terbesar umat Yahudi di muka bumi? Kata Allah, fabi zulmin minal lazina hadu. Ada kejahatan terbesar orang Yahudi di muka bumi sampai hari kiamat. Apa itu? Wa akhzihimur riba. Mereka menciptakan sistem riba di muka bumi.
perbankan, bank-bank tu Ibu, itu orang Yahudi yang menciptakan sistem perbankan itu. Riba itu kerakusan dan ketamaan. Coba bayangkan, orang tak sasak, orang payah meminjam kawak, bukannya dilapangkan hidupnya, ditambah baban barik. Dipinjam 1 juta, dah bayi besok 1.500.000. Itu riba ada. Itu kerajaan orang Yahudi dulu tu. Orang payah, dak nyo bantu ringan no, nyo pabarik baban orang tu. Coba Bapak Ibu ke bank lah, berhutang di bank. Coba berhutang di bank, hutang 100 juta. Le 100 juta dibawa pulang mereka. Ndak. Kurang. Bapak Ibu sebelum mengambil PT itu, dulu PT di situ dulu. Enak. Beko terlambat bayar hutang, kani dando dak. Hutang dibayar berbunga dak. Kau ndak terbayar hutang sita barang wana. Balipek-lipek untung dapatnya tu tamak rakus. Dan riba itu kata Allah itu kerjaan orang Yahudi. Nanti baca di An-Nisa 60-61. Kezaliman terbesar orang Yahudi di muka bumi ini kata Allah, wa akhzihimur riba. Mereka menciptakan sistem riba. Jadi rentenir-rentenir itu atau sama je orang Yahudi itu. Atau makok diubah jadi baruk. Kerana baruk ko makhluk yang rakus, tamak. Nah, itu rahasianya tu. Bakal diubah jadi baruk. Yang ketiga, apa rangi baruk ko sama je orang Yahudi. Baruk ko binatang atau makhluk yang suku mencemeh. Coba ibu mendakik ke baruk tu pasti cibian. Inilah kena. Babaju rancak ibu. Ndak babaju. Ndak ada dan elok di nyono. Jadi kalau ada ibu-ibu lalu kawan, tu nyoto. Nyoto. Kan ada ibu-ibu kau di masjid pun talambek kawan tiba. Nyoto. Kerana orang Yahudi kok pencemeh. Karena orang Yahudi kok bebo, mereka merasa sebagai umat pilihan. Orang lain kok rendah sih orang Yahudinya. Bapak Ibu, kenapa mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad? Padahal mereka tahu ini Nabi yang mereka tunggu. Kenapa mereka tidak beriman? Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad lebih dari anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak beriman. Falamma ja'ahum ma'arafu bih kafaru bih. Ketika Nabi Muhammad mereka sudah tahu ini Nabi, mereka menolak beriman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir dari orang Arab, bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Siti Hajar. Siti Hajar itu budak dari Siti Sarah dulu. Mereka umat Yahudi anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak Siti Sarah. Siti Sarah itu istri sah Nabi Ibrahim. Mereka merasa kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang Arab. Itu makanya Nabi Muhammad tidak mereka terima. Andai Nabi dari mereka, mereka percaya itu. Itu namanya sombong. Tidak memandang orang lebih rendah, hina. Baru situ tu. Makanya baru kau memang tak ada dengan orang di nyara. Kau oleh sekadarnya cibian saya, syukurlah. Kau kadang nyodot belakang nyopak bagi benda kau. Tidak. Itu perangai baru. Ya. Suku mencemeh. Itu makanya dalam hadis dari Muaz bin Jabal, ketika Nabi ditanya tentang surat An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok di akhirat manusia akan dibangkitkan Allah berkelompok-kelompok. Kata Nabi, ada 10 kelompok umatku.
Nanti di padang mahsyar umatku ada 10 kelompok. Salah satunya mereka dibangkitkan Allah ala suratil qiradah, dalam rupa baru. Baru ada jadi baru di akhirat. Itu kata Nabi an-namam, yang suku mencemeh orang, mencaci orang, 7 tu. Mulutnya. Dongkok bibirnya boleh tu. Ya. Jadi ibu-ibu berhentilah panjang-panjang muncul tu. Jadi baru besok. Ya. Dan itu memang perangai baru dan macam tu. Nyo baru tu bantunya citu je ibu, tapi dia macam kau le gagal lo baru kau nak lo ba lo. Iko bantunya citu lo nyo, tapi dia macam lo kerajaan. Tu yang kacaunya manusia tu ibu. Ini kerajaannya ndak elok lah. Tapi orang macam elok. Itu kenapa orang Yahudi makuk diubah jadi baru. Kalau ada 3 perangai baru, kau sama je orang Yahudi, dan kita tak boleh mencontohnya. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.